Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini nama Rijal Saifullah, NPM 2001071024, Prodi Tadris IPS, mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Baik, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu yang pertama tentang kerangka berpikir jadali dan hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Kemudian yang kedua adalah tentang materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita simak materinya. Yang pertama adalah kerangka berpikir jadali. Mutakallimin menggunakan manhaj jadali atau debat atau hiwar berdalilkan bahwa metodologi ini adalah metode dakwah yang digunakan Rasul dan para nabi. Mari kita mengenang kembali sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan metode ini dalam dakwahnya. Seperti ketika Nabi Ibrahim dan sesuatu yang terbesit dalam pikirannya ingin mengetahui wujud Tuhan. Kerangka berpikir aliran-aliran kalam berawal dari perdebatan pendapat di antara para sahabat dan para tabi'in dalam mengkaji suatu masalah tertentu dan beberapa indikasi yang menjadi pemicu perdebatan pada pendapat di antara mereka. Di antaranya adalah terdapat beberapa sahabat yang mendengar ketentuan hukum yang diputuskan Nabi, sementara yang lain sahabat tidak mendengarkan keputusan Nabi itu lalu berjihad. Adapun kerangka berpikir ilmu kalam menurut teologi rasional dan teologi tradisional adalah kerangka berpikir teologi rasional tentang peranan akal dan wahyu. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengetahui kerangka berpikir jadali, kemudian kita mengetahui tentang hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Pengertian ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf ini biasanya disebut dengan beberapa nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih akbar, dan teologi Islam. Disebut ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama usuluddin. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya dikaji pula tentang asma, yaitu nama-nama Allah, dan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulullah SAW. Ilmu tauhid sendiri sebenarnya membahas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid, tetapi argumentasi ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika. Titik persamaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kemiripan pada objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sedangkan objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi, dilihat dari aspek objek ketiganya, ilmu itu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, baik ilmu kalam sebagaimana filsafat maupun tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Titik perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika. Di samping argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tanpa apologinya. Pada dasarnya, ilmu ini menggunakan metode dialektika, dikenal juga dengan istilah dialog agama. Ilmu kalam berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Selanjutnya adalah filsafat. Filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional.
Metode yang digunakan adalah metode rasional. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Oleh sebab itu, filsafat dan tasawuf sangat distinktif sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa. Ilmu tasawuf bersifat dari subjektif, yakni sebagai sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Kemudian setelah kita mengetahui tentang Jadali, kemudian kita melanjutkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal lahiriah, atau akhlak dan juga hati. Akhir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada akhir windu kelima tahun Hijriah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada abad 2 Hijriah. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah at-tawasut, pertengahan. Maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dengan berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjutan ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah al-i'tidal, tegak lurus, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Kemudian yang ketiga adalah at-tasamuh, sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Bersedia berbeda pendapat, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan, dan juga kebudayaan. Yang selanjutnya adalah pemaknaan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama. Pemaknaan aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama antara lain menurut Ki Hajim Asy'ari adalah suatu paham berideologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, berfik mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan bertasawuf Al-Ghazali dan Al-Junaidi Al-Baghdadi, dan dalam mengimplementasikan aswaja adalah dengan prinsip at-tawazun, keseimbangan, at-tasamuh, toleran, at-tawasut, moderat, at-ta'adul, patuh pada tasawuf, pada hukum atau adil, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan menurut Kiai Haji Said Akil Sirot memandang aswaja adalah sebagai manhaj al-fiqh, landasan berfikir. Setelah kita mengetahui tentang materi-materi di atas, terdapat juga beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan secara singkat tentang asal usul tasawuf. Oke, ini jawabannya adalah kata tasawuf dinisbatkan kepada perkataan al-sufah, yaitu nama yang diberikan kepada sebagian fakir miskin di kalangan orang Islam pada masa awal Islam. Mereka adalah di antara orang-orang yang tidak punya rumah. Mereka menempati gubuk yang telah dibangun Rasulullah di luar Masjid Madinah. Jadi itu penjelasan singkat mengenai asal-usul tasawuf. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana implementasi at-tawazun dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk karakteristik NU? Jawabannya adalah dengan cara bersikap seimbang dalam berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia, maupun berhubungan dengan alam sekitarnya. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.